Baiklah, saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu melindungi sistem informasi. Yang kedua yaitu mengelola pengetahuan atau knowledge management. Nah, untuk materi yang pertama mempunyai 3 topik, yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang kedua, membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Ketiga, teknologi dan sarana melindungi sumber informasi. Nah, untuk sistem informasi itu mencakup teknologi antara lain software, hardware, dan jaringan dan keamanan. Mengapa sistem sangat rentan dan harus dilindungi? Berdasarkan PPT, ada beberapa ancaman pada big data. Ancaman itu antara lain: 1. Pengguna atau seseorang bisa salah input atau mengakses tanpa izin, dan yang paling parah adalah mencuri data dan mengubah informasi di dalam jaringan itu sendiri. Kedua, hardware atau perangkat keras seperti komputer, PC, dan teknologi lainnya yang tidak akan bekerja secara efektif dan sinkron atau tidak terkonfigurasi dengan komputer itu sendiri. Ketiga, software atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini tidak akan terinstall dengan baik karena kesalahan programmer yang bisa mengakibatkan hilangnya data-data informasi. Selanjutnya, jika data-data tersebut tidak bisa dilindungi oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut rentan mengalami yang pertama, bocornya strategi dagang. Kedua, data-data dari karyawan akan rentan kehilangan. Ketiga, jaringan teknologi yang juga rentan dibobol atau dicuri informasinya oleh hacker. Apabila telah dicuri atau dibobol informasi tersebut, maka perusahaan tersebut menjadi kacau atau sulit untuk dikontrol lagi. Adapun perangkat lunak dan perangkat keras yang berbahaya. Pada perangkat lunak sendiri ada virus komputer, di mana virus komputer ini dapat mengacaukan program yang telah dibuat oleh programmer dan membuat sulit dikendalikan. Kedua yaitu worms, mempunyai akses untuk bisa bersembunyi pada komputer dan bisa melakukan perintah pada aplikasi perusahaan itu sendiri. Ketiga, urgent hextel. Virus ini bisa mengacaukan perintah aplikasi. Ketiga, spyware, yaitu bisa memprogram diri sendiri di aplikasi atau dapat menginstal diri sendiri, misalnya pada website. Adapun ancaman bahaya lainnya bukan hanya dari luar, tetapi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, human yang error, kecurangan karyawan, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan perusahaan itu tidak tepat. Selanjutnya, hacker atau kejahatan komputer mempunyai ancaman-ancaman tersendiri. Misalnya, mengakses sistem informasi. Biasanya setiap hacker itu mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda pula. Kedua, stuffing atau memberikan alamat lain atau alamat yang berbeda. Ketiga, sniper, menyadap sistem informasi. Jadi ketika hacker ingin
menginginkan suatu informasi, maka dia juga akan menyadap sistem informasi tersebut. Keempat, pencurian data pribadi yang pastinya akan dimanfaatkan oleh hacker tersebut dengan tujuan yang berbeda pula. Kelima, click fraud atau iklan-iklan yang muncul pada website yang tertentu. Adapun ancaman bahaya lainnya bukan hanya dari luar, tetapi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, human yang error, kecurangan karyawan, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan perusahaan itu tidak tepat. Selanjutnya, hacker atau kejahatan komputer mempunyai ancaman-ancaman tersendiri. Misalnya, mengakses sistem informasi. Biasanya setiap hacker itu mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda pula. Kedua, stuffing atau memberikan alamat lain atau alamat yang berbeda. Ketiga, sniper, menyadap sistem informasi. Jadi ketika hacker ingin menginginkan suatu informasi, maka dia juga akan menyadap sistem informasi tersebut. Keempat, pencurian data pribadi yang pastinya akan dimanfaatkan oleh hacker tersebut dengan tujuan yang berbeda pula. Kelima, click fraud atau iklan-iklan yang muncul pada website yang tertentu. Materi selanjutnya mengembangkan sistem informasi. Pertama, ada pengendalian sistem informasi, penilaian risiko, serta kebijakan keamanan, misalnya data-data pribadi dari perusahaan. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengelola pengetahuan atau knowledge management. Selanjutnya yaitu mengelola pengetahuan atau knowledge management. Dari kata mengelola pengetahuan berarti kita dapat meningkatkan pengetahuan, kita dapat membagikan pengetahuan kita, bagaimana cara kita menganalisis suatu ilmu itu sendiri. Dan juga di dalam knowledge management mempunyai tingkatan tersendiri. Pertama, data, informasi, pengetahuan atau knowledge-nya, dan wisdom. Nah, dari data ini kita harus mengetahui fakta atau tidak dari suatu informasi itu sendiri, serta dapat diterima secara apa adanya. Kemudian informasi, apakah informasi ini adalah hal-hal yang real atau tidak, serta knowledge. Ketika data dan informasi sudah diketahui, maka itu semua bisa dapat menjadi pengetahuan yang baru yang bisa kita pelajari dengan baik dan bisa kita share kepada karyawan atau teman-teman kita yang lainnya. Serta wisdom inilah yang menjadi pengambilan keputusan ketika data, informasi, serta pengetahuan sudah diketahui. Nah, di dalam knowledge management ini, data, informasi, pengetahuan, dan wisdom ini bisa di-recycle lagi. Dari data bisa menjadi informasi, pengetahuan, wisdom, dan wisdom bisa turun lagi ke data. Jadi mempunyai berputar. Jadi pengetahuan yang kita miliki itu sangat luas. Kemudian dalam knowledge management bukan hanya kemampuan karyawan yang akan
perhatikan, tetapi skill juga yang harus dikembangkan, yaitu skill agar perusahaan dapat mengetahui situasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam mengelola pengetahuan ini juga sangat baik dalam perusahaan. Bisa dikatakan ini adalah aset yang tak berwujud, karena dengan adanya pengelolaan pengetahuan, karyawan-karyawan yang mempunyai skill dapat mengembangkan strategi dengan baik. Jadi bisa dikatakan knowledge management ini adalah aset atau harta yang tak berwujud dari perusahaan. Adapun indikator-indikator yang dianggap menjadi hal-hal yang berkaitan dengan knowledge management, yaitu orang-orang yang mempunyai skill pengetahuan dan teknologi. Jadi kita lanjut saja teknologi. Jadi dalam mengelola pengetahuan, teknologi juga sangat berperan penting, misalnya dalam platform open access ataupun sosial media lainnya, dalam mentransfer informasi atau skill agar karyawan dapat memaksimalkan skill mereka. Dan dalam pengelolaan pengetahuan juga terdapat human element atau dari manusianya itu sendiri, bahwa di dalam perusahaan penerapannya berkaitan dengan culture, conference, ada training, ada implementation atau kolaborasi. Jadi human element ini sangat berperan penting untuk berkelanjutannya perusahaan. Kedua, content management. Jadi dalam mengelola informasi itu terdapat pengumpulan informasi, misalnya kita dapat men-share ilmu dengan storytelling, sosial media ataupun pelatihan yang diberikan perusahaan tersebut. Jadi knowledge manajemen ini mempunyai peran penting dalam perusahaan, karena bisa digunakan dengan baik